Kami jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Itu pernyataannya sangat tidak bijak, karena seorang pejabat publik harusnya tidak mengancam rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya berada di Palembang, jadi tidak sempat take video di tempat biasanya. Dan saya ini take video di hotel tempat saya menginap. Dan ini ada berita yang luar biasa, yang ngeri-ngeri sedap, soal tanggapan kami mengenai tudingan Muldoko. Muldoko menuding, Din Samsudin menjawab. Jadi tudingan Muldoko itu mengatakan kami agar jangan ganggu stabilitas politik. Jadi Muldoko ke kami, jangan coba ganggu stabilitas politik. Sebagaimana dilansir oleh CNN Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko berkomentar mengenai kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Baru-baru ini, menurut Muldoko, tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut. Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang, kata Muldoko dalam keterangannya Kamis 1 Oktober. Bahkan, kata Muldoko, siapa saja bisa mengikuti gagasan kami jika memang bermanfaat. Namun Muldoko bilang lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak. Luar biasa ya. Kalau gagasannya bagus kita ambil, tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan akan ada perhitungannya, terang dia. Muldoko mengakui bahwa dinamika politik selalu berkembang. Bahkan ia memprediksi bahwa bisa saja ada kelompok politik lain setelah kami. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Muldoko, ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut. Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan, terang dia. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas, lanjut dia. Negara itu tidak sama dengan penguasa ya. Jadi maksudnya penguasa barangkali atau pemerintah. Kami merupakan kelompok besutan Din Samsudin yang disebut sebagai gerakan moral. Mereka juga aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah. Ada tokoh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Banyak sekali tentang Gatot Nurmantio di channel ini. Kita lihat lagi thumbnailnya ya. Terakhir dikejar sampai kuburan. Belakangan aparat membubarkan pertemuan silaturahmi akbar kami di gedung Jabal Nur, Surabaya, Jawa Timur, Senin 28 September. Polisi dari Polda Sultra menggunakan helikopter yang terbang rendah ke arah massa untuk membubarkan kerumunan. Polri menyatakan acara itu tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Karena hal itu, polisi membubarkan kegiatan silaturahmi tersebut. Acara yang dilangsungkan oleh kami tidak memiliki hasil asesmen dari Satgas COVID-19, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta Selasa 29 September. Ya, jadi saudara sekalian, atas tudingan atau pernyataan Muldoko tersebut, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia telah pula mengeluarkan pernyataan sikap yang dibuat oleh salah seorang deklarator kami atau presidium kami,
yaitu M. Din Samsuddin. Pernyataan sikap atas peringatan Kepala Staf Presiden KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca di media massa berita bahwa Kepala Staf Presiden KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko memperingatkan kami dalam nada keras mengancam, meminta kami untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum dan menganggap kami hanyalah sekumpulan kepentingan, izinkan saya atas nama Majelis Penyelamatan Indonesia / deklarator kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terima kasih kepada Bapak KSP Muldoko yang berbicara mewakili Istana Presiden atas pernyataannya yang menunjukkan bahwa beliau sudah membaca deklarasi kami bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Kita tampilkan lagi thumbnailnya ya, 8 tuntutan kami. Deklarasi kami 18 Agustus 2020 kemarin. 2. Namun kami menilai bahwa Bapak KSP Muldoko belum membaca maklumat tersebut dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam. 3. Kami bertanya tentang jalur hukum apa yang dimaksud Bapak KSP Muldoko. Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan hukum dasar, yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum? Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar kami menggugat pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan. Jadi bukan berarti kami tidak melakukan gugatan ya. Jadi belum ada memang gugatan konstitusional yang diajukan. Tapi jangan lupa kami sudah menyepakati misalnya presidensial threshold 0% alias tidak ada presidensial threshold. Dan itu sudah diajukan oleh Rizal Ramli walaupun tidak atas nama kami ya. Rizal Ramli adalah tokoh yang mengendorse kami walaupun tidak menjadi deklarator. 4. Adalah benar penilaian Bapak KSP Muldoko bahwa kami adalah sekumpulan kepentingan. Memang kami mempunyai banyak kepentingan, antara lain A. Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan. B. Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik pilkada. Kami termasuk yang menginginkan pilkada ditunda, tapi rupanya pemerintah tidak. NU, Muhammadiyah, kami dan beberapa kelompok lainnya mengatakan pilkada sebaiknya ditunda karena masih COVID-19, tapi pemerintah tidak mau beranjak dari posisinya untuk menyelenggarakan pilkada ya. C. Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya. D. Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri bukan untuk tenaga kerja asing. Luar biasa. Dan mencabut undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha daripada kaum buruh. E. Mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecah belahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti kami. Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan kami yang pada intinya kami berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat. Luar biasa ya. Izinkan kami mewasiatkan kepada Bapak KSP Muldoko dan para staf di istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada kami. A. Apakah kami yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak kami
yang patut diduga direkayasa bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat. Jadi kami menuding balik ya, kelompok-kelompok yang menghadang kami adalah kelompok yang dibiayai, yang diorkestrasi oleh kekuatan-kekuatan finansial, kekuatan-kekuatan yang memiliki kekuasaan sesungguhnya. B. Apakah kritik dan koreksi kami yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik dan tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu? Ini juga pertanyaan yang penting untuk dijawab ya. C. Apakah kami yang keluar dari batas karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara, ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus? Sudah banyak soal hutang ini ya dibicarakan. Membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat ya, sebagai contoh undang-undang mineral dan batu bara yang memungkinkan para konglomerat memiliki lagi tambang-tambang mereka yang sudah dieksploitasi selama puluhan tahun yang seharusnya menjadi milik negara atau milik rakyat setelah dieksploitasi puluhan tahun tersebut. Tapi undang-undang yang baru yang disahkan tahun 2020 ini memungkinkan mereka para konglomerat tambang melanjutkan pengusahaan tambangnya. Padahal kita tahu pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan konglomerat. Apakah kami yang keluar dari batas karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara, ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes kesehatan? Jadi sobat era sekalian, saya punya kerabat yang diduga kena COVID-19, berapa kali melakukan rapid test, 2 kali rapid test, kemudian 4 kali swab test. Kalau masing-masing 2 juta saja itu swab test, maka sudah keluar 8 juta rupiah. Bayangkan, itu bukan uang kecil bagi sebagian besar rakyat Indonesia. 6. Akhirnya kami mengingatkan Bapak KSP Muldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ancaman kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi kami, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristiqomah dalam perjuangan. Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam kami adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya takut kepadanya. Luar biasa. Wallahu al-musta'an. Jakarta, 2 Oktober 2020. Jadi sobat era sekalian, memang ketika saya membaca apa yang dilontarkan oleh KSP Muldoko, Kepala Staf Presiden, agar kami jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik, itu pernyataan yang sangat tidak bijak. Karena seorang pejabat publik harusnya tidak mengancam rakyatnya. Seorang pejabat publik harus memberikan statement yang adem, statement yang melindungi rakyat, statement yang berusaha untuk mensejahterakan dan membesarkan hati rakyatnya. Nah, kita ini susah ya. Begitu melihat ada kelompok masyarakat yang berbeda pendapat dengan penguasa atau dengan pemerintah, maka dicap mengganggu stabilitas. Padahal kalau kita urut penghadangan terhadap deklarasi kami, ya bisa dipastikan kelompok-kelompok yang datang dan mau menghadang deklarasi kami itulah yang sesungguhnya mengacau, membuat stabilitas politik nggak benar, yang menyebabkan hiruk pikuk. Justru kegiatan penghadangan itu yang tidak produktif bagi alam demokrasi kita. Tapi masalahnya adalah apakah itu diorkestrasi? Jadi sobat RH sekalian, harusnya KSP Muldoko mengarahkan pada kelompok-kelompok yang menghadang kami yang justru banyak mengganggu. Padahal deklarasi, menyampaikan pendapat, berkumpul itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa soalnya?
Dan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang terang benderang. Apa yang dituntut pun juga sudah dituliskan dan sudah disampaikan juga secara publik. Jadi mulai dari deklarasi kami dengan 8 tuntutan, sikap kami kepada Presiden agar mewaspadai komunisme gaya baru, lalu juga mendorong pemutaran film G30 SPKI dan lain sebagainya, itu adalah sikap terang benderang dari kelompok warga negara yang peduli dengan bangsa ini, peduli dengan negaranya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi penghadangan terhadap kami. Karena kalau targetnya adalah membusukkan kelompok kami, itu adalah sebuah target yang jahat sesungguhnya. Karena kami adalah sekumpulan orang-orang yang berusaha berkontribusi saja kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Berusaha mengingatkan pemerintah kalau dianggap jalannya pemerintahan sudah menyimpang. Berusaha meluruskan pemerintah ketika pemerintah sengaja menyimpangi apa yang sudah harus dilakukannya. Tapi sobat era sekalian, yang terjadi adalah setiap kelompok kritis di masyarakat selalu diadu dengan kelompok masyarakat lainnya, entah datang dari mana kelompok yang menghadang tersebut. Rasanya tidak mungkin muncul dari kesadaran yang substantif, kesadaran yang muncul dari dalam untuk menghadang kami. Kelompok-kelompok seperti itu mudah sekali digerakkan oleh sebuah kekuasaan, invisible hand. Mungkin juga mereka yang memiliki kekuasaan dan dana yang besar. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Ke depan kegiatan kami bisa berjalan lancar. Apa yang dideklarasikan dan diprihatinkan bisa dapat perhatian dari pemerintah atau penguasa. Kalau benar menjadi bahan perenungan, kalau tidak benar ya sudah. Anggap saja sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dan tetap perlu dihargai. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik di hari-hari ke depan dan kita tetap berkonsentrasi untuk menuntaskan kerja bagaimana mengenyahkan COVID-19 ini. Termasuk juga kalau kegiatan-kegiatan kami itu dianggap melanggar protokol COVID-19, maka berlakukan juga kepada kegiatan lain termasuk kampanye pilkada. Kampanye yang melibatkan menantu Presiden Jokowi misalnya yang jelas melanggar protokol COVID-19 juga. Jadi jangan berat sebelah atau tidak adil. Tapi yang baik adalah bagaimana kita mengupayakan agar protokol kesehatan tetap bisa dijaga, bisa dijalankan, dan kegiatan yang dilindungi konstitusional juga bisa tetap berlangsung sebagai hak warga negara untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan dan tulisan. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibakar, dipecat, dikuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.